Bolehkah kita sebagai yang agama Katolik menyembah atau berdoa kepada leluhur? Apa sih pandangan gereja Katolik mengenai hal-hal yang tidak kelihatan? Setiap minggu di dalam misa, kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan ketika menciptakan alam semesta juga menciptakan alam roh, hal-hal yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan di sini maksudnya bukan yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi yang bukan jasmani, yang bukan korporeal, yaitu dunia alam roh. Saya mau tekankan sekali lagi, gereja melarang kita untuk memanggil mereka yang sudah meninggal. Apalagi dengan bantuan ahli nujum, orang pintar, dan lain sebagainya. Ingat ya, gereja melarang hal tersebut. Tetapi, coba kita lihat beberapa contoh yang ada dalam kitab suci. Ketika disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus, Tuhan Yesus berubah wujud, pakaiannya menjadi putih cemerlang, dan dia terlihat berbincang dengan Musa dan Elia. Waktu zaman Yesus, Musa dan Elia sudah meninggal dunia. Kalau kita lihat lagi di pewahyuan Yohanes, di Wahyu 5, penglihatan Yohanes di Wahyu ke-5, di mana anak domba Allah mengambil gulungan kitab dan akan membukanya. Di situ diceritakan ke-24 penatua tersungkur menyembah sambil membawa ukupan, yaitu doa para orang kudus. Jadi, ada di dalam kitab suci disinggung bahwa ada komunikasi antara kita dengan mereka yang sudah meninggal. Yesus pun juga demikian. Jadi, bolehkah kita berdoa kepada leluhur? Sekali lagi, saya mau angkat satu cerita di mana Yesus dicobai oleh orang Farisi. Jawaban Yesus adalah, kita merupakan agama yang percaya kepada Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Lalu Yesus bilang, kan Abraham, Ishak, dan Yakub sudah mati. Lalu kenapa kita harus menyebut nama mereka? Kita percaya sebagai orang yang percaya Kristus. Kalau kita hidup bersama Kristus, dan kalau kita boleh berjalan bersama Kristus, dan mati bersama Kristus, maka kita pun akan bangkit bersama Kristus. Oleh karena itu, kita pun percaya leluhur kita yang sudah meninggal dunia, mereka pun punya kesempatan untuk bangkit bersama dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah kita boleh mengontak mereka? Apakah kita boleh memanggil mereka dan berdoa kepada mereka dan lain sebagainya? Kalau kita lihat di cerita-cerita yang tadi saya sudah sebut, satu perbedaannya adalah Yesus Kristus. Kita boleh berdoa kepada leluhur kita, orang tua kita, saudara-saudara kita di dalam Kristus. Bukannya kita memohon hal-hal lain-lain kepada orang yang sudah meninggal, tetapi kita berdoa, semoga di dalam kuasa dan kasih Kristus, mereka yang sudah meninggal bisa bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub, seluruh orang kudus, dan semua yang berteman dengan Allah. Karena mereka yang berteman dengan Allah juga bangkit bersama dengan Kristus dan hidup di dalam surga. Kita pun juga berdoa kepada para leluhur, bukan kepada, tetapi bersama dengan mereka yang sudah meninggal. Dan doa-doa kita bersama dengan doa-doa mereka juga diangkat ke depan altar Kristus di dalam surga. Dan akhirnya diterima oleh Allah. Kalau saya mau membanding-bandingkan, siapa sih yang lebih dekat? Kita atau mereka yang sudah meninggal di dalam Kristus? Kalau mau diukur-ukur, pasti mereka yang sudah meninggal di dalam Kristus lebih dekat dengan Kristus. Oleh karena itu, boleh dong kita bersama dengan mereka yang sudah meninggal di dalam Kristus menitipkan doa. Mereka sudah bangkit dalam Kristus. Kita yang masih hidup dan berjalan bersama dengan Kristus menitipkan doa kita
kepada mereka yang sudah meninggal, sehingga doa-doanya semua disatukan. Doa kita yang mungkin kurang sempurna boleh bersama-sama dengan doa mereka yang mungkin lebih sempurna daripada doa kita. Tentu saja, satu leluhur dalam tanda kutip yang sering kita berdoa kepada adalah Bunda Maria. Karena kita percaya hidup dia semenjak Yesus dikandung sudah ada. Sudah berjalan bersama dengan Kristus. Ketika Yesus ada, kehidupan dia tentu saja bersama dengan Kristus. Ketika Yesus mati di kayu salib, juga ada Bunda Maria. Dan ketika Yesus sudah diangkat ke surga, dia berada bersama dengan para rasul, menerima Roh Kudus. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa orang-orang yang seperti ini, yang berjalan bersama Kristus, hidup bersama Kristus, dan mereka mati bersama Kristus. Sebab kita yakin mereka juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi teman-teman, bolehkah kita berdoa kepada leluhur? Saya bilang, boleh. Tetapi di dalam Kristus, berdoa supaya mereka dan kita senantiasa berada di dalam pelukan Yesus. Sekian pertanyaannya, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.